Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Ustadz banggakan. Sobahul khairi ya talamid. Kaifa khalukum? Alhamdulillah ana bi khairin aidon. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah positive thinking, yang kedua adalah optimis, dan yang ketiga adalah berwawasan luas. Anak-anakku, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, nikmat berupa kesehatan dan juga nikmat yang lain. Mari kita gunakan nikmat ini dengan baik, sehingga nikmat yang diberikan Allah itu akan terus ditambah. Kianan aku, pada kesempatan kali ini, yang pertama yang kita bahas adalah tentang positive thinking. Apa itu positive thinking? Islam adalah agama yang mulia. Bukti kemuliaannya dengan memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik. Berbuat baik adalah bagian dari sikap yang terpuji. Positive thinking ini atau bisa diartikan sebagai berpikir positif. Berpikir positif adalah bagian dari akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini adalah akhlak yang baik. Sedangkan nama lain dari berpikir positif adalah husnudzon atau berprasangka baik. Adapun manfaat positive thinking yang pertama adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, manfaat dari positive thinking adalah kita bisa dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, manfaatnya adalah hati kita itu akan damai. Dan yang keempat, positive thinking atau manfaatnya adalah kita akan memiliki banyak teman. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah hidup kita akan lebih teratur. Materi yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang optimis. Ada satu surat yang menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua manusia. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Optimis adalah sikap penuh dengan keyakinan tinggi dalam menghadapi segala masalah kehidupan, sekarang dan di masa depan, untuk meraih kesuksesan yang telah anak-anak cita-citakan sebelumnya. Dengan demikian, kita harus bersikap optimis dan mengimbanginya dengan usaha yang keras serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri anak-anak atau orang-orang yang memiliki sifat optimis yang pertama adalah seseorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Masalah apapun tetap harus selalu optimis bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ciri-ciri yang kedua adalah jika tidak berhasil menyelesaikan suatu permasalahan, maka dia akan mencoba lagi untuk kedua kalinya, bahkan ketiga, keempat, dan kelima sampai masalah itu terpecahkan atau berhasil. Ciri-ciri yang ketiga adalah orang yang optimis itu akan mensyukuri keberhasilannya dan selalu mengevaluasi kekurangannya setelah selesai melakukan suatu pekerjaan atau selesai melakukan permasalahan tersebut. Materi yang ketiga yang kita bahas adalah tentang berwawasan luas. Di dalam surat Al-Alaq 1-5 dijelaskan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di surat tersebut menjelaskan bahwa kita itu diperintahkan untuk selalu membaca. Jika membaca, maka kita akan mendapatkan wawasan yang luas atau pengetahuan yang lebih. Anak-anakku, berwawasan luas itu artinya memiliki banyak pengetahuan, baik ilmu umum
ataupun ilmu agama. Sebagai pelajar, kita memiliki wawasan luas itu sebuah keharusan. Dengan semangat membaca dan membaca itu bagian dari bertambahnya pengetahuan. Bagaimana cara agar kita memiliki wawasan yang luas? Yang pertama adalah dengan cara sering membaca. Membaca adalah bukti dari terbukanya wawasan atau pengetahuan seseorang. Sukses di dunia harus dengan membaca. Dengan banyak membaca, sejatinya akan dapat membangun kesadaran diri dalam melakukan kebaikan. Cara memiliki wawasan yang luas yang kedua adalah peka terhadap setiap peristiwa atau kejadian. Anak-anakku, anak-anak sudah kelas 6, anak-anak harus peka apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di masyarakat. Peka terhadap peristiwa adalah bagian dari proses untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa diperoleh dari sebuah pengalaman. Setiap pengalaman yang terjadi akan menjadi pengetahuan yang baru buat anak-anak. Cara memiliki wawasan luas yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik. Anak-anakku, menjadi pendengar yang baik itu bagian dari akhlak yang mulia. Coba kita bayangkan ya, kalau ada teman kita yang sedang berbicara tetapi kita tidak mendengarkan bagaimana perasaan anak tersebut atau perasaan teman kita, pasti merasa tidak dihargai. Artinya, siapapun yang berbicara, ustadz-ustadzah, orang tua, teman kita, kalau itu lawan bicara kita, maka kita wajib mendengarkan dengan baik. Karena yang disampaikan oleh teman atau ustadz-ustadzah atau orang tua itu pasti hal-hal yang baik. Kalau mungkin ada hal yang buruk, maka jangan dilakukan. Tetap dengarkan saja. Kemudian, cara memiliki wawasan luas yang keempat adalah dengan berdiskusi. Berdiskusi adalah salah satu cara untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Berdiskusi itu penting, karena dengan berdiskusi, kita dapat mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Berdiskusi bisa kita lakukan dengan cara misalnya, berdiskusi dengan teman ketika ada tugas, bertanya kepada ustadz-ustadzah, atau bertanya kepada orang lain, atau kepada orang tua kita. Itu berdiskusi. Anak-anakku, 3 mati itulah yang kita bahas hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, selalu memberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang diberikan ustadz-ustadzah, dan selalu membuka pintu ilmu sehingga ilmu-ilmu yang baik itu bisa masuk ke dalam diri kita. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu, jangan lupa mengaji, belajar, taat dan patuh kepada orang tua, dan selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih, itu dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.